Halo kaula sipil, bertemu lagi di YouTube channel Galeri Sipil Indonesia. Tepat setahun yang lalu, pada tanggal 17 Januari 2022, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Suharso Monoarfa menyatakan Nusantara sebagai nama ibu kota baru untuk Indonesia. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa Indonesia benar-benar ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Kira-kira alasan apa saja yang digunakan negara dalam memindahkan ibu kota negaranya? Yuk simak penjelasan berikut. Menurut Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, butuh keberanian untuk mengeksekusi proyek pemindahan ibu kota negara. Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mulai dari pemerataan ekonomi hingga populasi. Jokowi mengungkap bahwa saat ini 58% penduduk domestik bruto atau PDB ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Masyarakat berbondong-bondong ingin tinggal di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena daya tarik ekonominya tinggi. Harapannya, dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi magnet baru pada aspek ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja. Berikut beberapa alasan negara di dunia ingin memindahkan ibu kota negaranya. Yang pertama, bentuk penegasan simbolis. Dalam Capitalist and the Modern City, Andreas Daum menegaskan bahwa ibu kota suatu negara seringkali melupakan bentuk penegasan simbolis akan kekuatan dan ambisi suatu negara. Contohnya, pada tahun 1834, setelah memperoleh kemerdekaannya, Yunani memindahkan ibu kotanya ke Athena, dengan harapan hal tersebut akan mengembalikan kejayaan Yunani kuno. Yang kedua, perang, revolusi, invasi, atau kependudukan. Menurut Campbell Scott dalam Cold War Metropolis 1990, ibu kota dapat dipindahkan karena perang, revolusi, invasi, atau kependudukan. Contohnya pada 771 sebelum Masehi, dinasti Zhou di Tiongkok memindahkan ibu kotanya dari Hou ke Luoyang setelah kota Hou dihancurkan oleh kaum barbar. Yang ketiga yaitu faktor demografis. Christoph Decker dalam bukunya menyatakan bahwa ibu kota membutuhkan geografis yang netral untuk menyeimbangkan keadaan demografis suatu negara. Contohnya, Washington DC pada tahun 1970 dibangun di perbatasan industrial dan selatan yang masih agraris. Yang keempat yaitu tipe pemimpin suatu negara. Dalam sejarah, pemimpin otoriter lebih sering memindahkan ibu kota negaranya dibanding pemimpin yang demokratis. Baru-baru ini, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi berencana memindahkan ibu kotanya dari Kairo ke kota administratif baru atau New Administration City. Banyak yang berpendapat pemindahan ini akan memperkuat posisi el-Sisi dalam militer dan politik Mesir. Yang kelima yaitu penduduk. Seringkali, status ibu kota di kota yang sangat padat dipindahkan ke yang lebih sepi penduduk. Contohnya, pada tahun 1980-an, Nigeria memindahkan ibu kota negaranya dari Lagos dengan penduduk 15,3 juta jiwa ke Abuja yang memiliki penduduk 3,2 juta jiwa. Hal ini menjadi salah satu alasan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negaranya, karena Jakarta saat ini berisi kurang lebih 10,6 juta jiwa penduduk.
Jika kamu mengetahui faktor lain yang menjadi pendukung dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia, yuk sampaikan pada kolom komentar apakah faktor-faktor tersebut sudah tepat dijadikan sebagai alasan dalam pemindahan ibu kota.